Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membawakan senjata iman dari Amsal 1 ayat 33. Siapa yang mau mendengarkan aku, yaitu hikmat kebenaran, akan tinggal dengan aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tanggal 26 April, tepatnya baru 15 hari saya bekerja, di mana di situ ada satu eksiden atau kecelakaan kerja, terjadi kebocoran di pump room atau ruang pompa, di mana bahan bakar yang kami bawa itu berupa pertalite bocor dari salah satu pipa yang menuju ke pompa, di mana pada saat teman saya mengecek ada satu baut besar yang terlepas karena getaran, dan dia melapor ke saya bahwa ada kebocoran, dan saya berdua sama dia turun ke bawah. Tanpa kami sadari, kami tidak memperhatikan atau mendengar alat gas detektor berbunyi. Jadi kami langsung masuk karena kami pikir aman, bahwa di situ tidak ada CO2 atau karbon dioksida yang berlebihan. Saya sudah 2 kali mengalami keracunan karbon dioksida atau CO2, di mana yang dihantam itu bukan nafas kita, tapi memori kita. Di situ yang membuat kita linglung, tanpa sadar kita kehabisan oksigen. Akhirnya saya melihat teman saya sudah linglung, sudah ngaco. Dia mengerjakan megang apa, saya ngomong apa, dia diem aja. Wah, saya udah langsung curiga, ini kena terlalu banyak CO2. Akhirnya saya angkat dia. Bersyukurnya teman saya itu masih kondisi setengah sadar, jadi masih bisa kita bopong gitu. Akhirnya setelah naik ke atas, saya masuk lagi tanpa saya pikirkan karbon dioksida di situ udah tinggi, udah tidak boleh masuk ruangan itu sebenarnya. Tapi saya langsung masuk karena saya berpikir untuk mencegah kebocoran lebih besar. Saya masuk, ternyata teman saya yang di atas sudah melihat saya juga udah mulai linglung. Akhirnya berkat bantuan Tuhan saya bisa berjalan Bapak Ibu sekalian. Karena posisinya kita ruangannya yang sempit dengan begitu banyak benda-benda, pipa-pipa, pompa-pompa. Saya berusaha jalan sampai di tangga. Tapi pas di tangga itu saya sudah tidak sadar, saya sudah nggak dengar suara apapun, dan saya kaku di situ. Sudah pegang posisinya, sudah pegang railing tangga itu seperti ini, dan saya sudah tidak sadar. Kurang lebih kata teman-teman yang melihat saya itu kurang lebih 1-2 menit. Mereka baru sadar bahwa saya sudah kehabisan oksigen. Orang bilang saya udah nggak ada, udah mati. Akhirnya ada satu teman saya nekat untuk masuk, membawa tali untuk mengikat badan saya, karena nggak mungkin dibopong. Diikat badan saya, udah seperti ngangkat karung. Sampai di atas saya kaku, sudah tidak bernapas. Teman-teman sudah menangis. Tapi setelah lama teman saya sudah pada nangis. Di situ mukjizat yang terjadi pada diri saya, di mana saya bisa bernapas kembali gitu. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya. Tuhan sangat sayang sama saya. Dari Amsal 1 ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Kita masih sering sulit untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara kita sendiri. Bahkan ada begitu banyak anak Tuhan yang sudah lama mengenal Dia, bahkan senior dalam pelayanan, memiliki karunia-karunia roh, masih juga sulit mengenal suara Tuhan. Hari ini kita belajar ada 8 cara bagaimana kita mengenal suara Tuhan, agar kita semakin tajam memahami cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, cara kita mengenal suara Tuhan melalui firman Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis? Karena firman Tuhan adalah satu-satu sarana terbaik
Tuhan berbicara kepada kita. Bahkan semua sarana lainnya harus diuji melalui firman Tuhan. Bahkan suara Tuhan tidak pernah keluar dari firman-Nya. Itu sebabnya kita perlu bayar harga untuk memahami suara Tuhan dengan cara banyak mendengar firman Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan, banyak merenung firman Tuhan, banyak mempelajari firman Tuhan, banyak menghafal firman Tuhan. Sebab semakin sering kita menimbun firman, maka semakin sering firman itu timbul. Semakin sering menimbun, semakin sering timbul. Semakin sering kita mendepositkan firman di dalam hati kita, semakin sering kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Semakin sering kita menyimpan firman di dalam hati kita, maka semakin jelas suaranya yang kita dengar. Sebaliknya, semakin jarang kita membaca firman, maka semakin jarang kita mengenali suaranya. Semakin jarang kita mendengar firman, maka semakin sulit kita mendengar suaranya. Semakin jarang kita merenungkan firman Tuhan, semakin sulit kita mengerti suaranya. Karena suara Tuhan tidak pernah lepas dari firman-Nya. Mendengarkan bukanlah mendengarkan sekilas atau asal dengar. Mendengarkan ini disertai dengan mau untuk mencari dan mendapatkan apa yang ia dengarkan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menerapkan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari kita. Amin.